Upaya percepatan migrasi televisi analog ke digital menjadi persoalan serius yang mengemuka dalam rapat penyerapan aspirasi persiapan migrasi televisi digital analog switch off, Jumat 20 Mei 2022 di salah satu hotel di Solo. Televisi digital memungkinkan banyak perubahan dalam industri siaran televisi. Selain semakin banyaknya konten siaran, kualitas video yang diterima oleh masyarakat juga akan semakin baik. Namun untuk merealisasikan analog switch off juga membutuhkan waktu yang tidak cepat. Tahapan untuk melakukan migrasi analog ke digital membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain mengalami hal yang serupa. Demikian disampaikan PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dr. Insinyur Ismail ST, dalam kesempatan paparannya. Menurut Ismail, tahapan yang panjang dilakukan untuk melakukan penyesuaian di banyak aspek dalam proses migrasi. Untuk wilayah Jateng sendiri, pembangunan infrastruktur multiplexing hampir merata. Sisa satu daerah yang masih belum dilakukan instalasi, yaitu wilayah Jateng 5, karena persoalan penyelarasan frekuensi. Dan pentahapan ini paling krusial Bapak, pentingnya itu terutama adalah karena perlu ada bridging untuk mendapatkan spektrum frekuensinya. Jadi harus ada yang mati dulu analognya sehingga baru digitalnya bisa on air penuh gitu. Contoh nanti saya contohkan di Jawa Tengah, ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang sampai sekarang belum bisa dibangun MUX-nya karena menunggu sebagian analognya di switch off dulu. Kalau disimulkas semua tidak kuat, tidak cukup, dan itu akan membuat terjadi interferensi. Itu Kabupaten Magelang, Temanggung, Kendal itu belum bisa dibangun sekarang MUX. Itu hanya baru bisa TVRI saja gitu. Karena memang di situ frekuensinya analognya dibutuhkan untuk dimatikan dulu, baru bisa kita bangun MUX operator di sana, MUX infrastruktur. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga Ketua Panja Digitalisasi Penyiaran, Dr. Abdul Haris Al-Mashhari, meminta distribusi set-top box agar benar-benar memenuhi asas pemerataan dan keadilan. Selain itu, permasalahan sejumlah daerah yang masih blank spot juga harus menjadi perhatian bersama agar percepatan migrasi televisi analog ke digital segera terwujud dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Jika kemudian problemnya terlalu rumit, distribusi, instalasi, dan seterusnya, yang ini sekiranya ini menghambat, saya kira harus ada terobosan. Ada terobosan bagaimana mengatasi dua hal ini, distribusi dan instalasi. Soal kesediaan, kesanggupan para penyelenggara MUX itu menyediakan set-top box, kita harapkan penyediaan tidak bermasalah. Nah, tinggal masalah yang berikutnya kita melakukan mitigasi permasalahannya adalah pendistribusian dan instalasi. Karena ini membutuhkan waktu yang panjang dan waktu yang lama dan tenaga yang sangat banyak sekali. Harus ada terobosan-terobosan, apakah melibatkan pemerintah desa dan lain sebagainya. Saya kira ini ide-ide yang sangat baik yang mungkin nanti bisa diambil sebagai pelengkap solusi dari problem pembagian set-top box. Yang tidak kalah menarik adalah kesiapan masyarakat, sosialisasi kita kepada masyarakat yang memang tidak akan mendapatkan jatah set-top box yang jumlahnya 20 juta lebih. Saya kira ini perlu ada sosialisasi yang lebih baik lagi. Rapat penyerapan aspirasi yang digelar Direktorat Pengelolaan Media, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika ini sendiri menghadirkan sejumlah stakeholder terkait. Panja Digitalisasi Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah Jawa Tengah, Diskominfo di wilayah Jawa Tengah, perwakilan televisi swasta, serta sejumlah undangan lain. Selain bertujuan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam tahap migrasi digital, acara ini juga menjadi sarana untuk menggali sejumlah persoalan lebih rinci dari berbagai pihak. Tim Liputan melaporkan.